Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, sebab perjalananmu jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia adalah hamba Tuhan yang penuh keberanian saat melawan dewa Baal. Sikapnya tersebut mengundang ancaman Ratu Izebel sehingga Elia memutuskan untuk mengasingkan diri. Perasaannya sungguh menderita akibat perlakuan sang ratu. Beberapa waktu kemudian datang malaikat Tuhan kepada Elia dan menyuruhnya makan. Namun Elia tidak menghiraukan itu hingga malaikat tersebut datang kembali dan menyuruhnya makan. Lalu sadarlah Elia bahwa Tuhan berpesan melalui malaikat supaya dia segera melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb, sebab di sana Tuhan hendak menunjukkan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita dapat melihat ada kepentingan Tuhan yang kadang sering tidak kita pahami. Tuhan tidak semata-mata memberi bekal jasmani supaya Elia kenyang. Lebih dari situ, Tuhan mau menghibur hati Elia yang dipenuhi rasa takut. Ada harapan dan keberanian karena Tuhan pasti menyertainya. Selain itu, dengan makanan dia akan memperoleh tenaga sehingga dapat bangkit dan menempuh perjalanan. Sebab perjalananmu terlalu jauh, kata malaikat kepada Elia. Tidak hanya kepada Elia, ungkapan ini juga tepat bagi kita. Di awal tahun ini kita tidak dapat meramal bagaimana kehidupan selanjutnya. Yang pasti, jauh dan panjang sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, kita akan selalu dituntun berjalan menurut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, bimbing dan ajar kami Tuhan supaya kami hidup menurut rancangan-Mu, mengerti kehendak-Mu dan taat melakukan petunjuk sesuai firman Tuhan. Tolong kami untuk selalu menyandarkan diri dan percaya pada rancangan Tuhan dengan sepenuh hati dan tulus, supaya Tuhan memakai hidup kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dunia ini. Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami bahwa Allah ada bersama dengan kami dan Allah kiranya senantiasa menyatakan diri-Nya untuk menolong kami, terutama di saat kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis, dan di saat kami mengalami kesesakan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dan mengarahkan mata dan pikiran kami
fokus hanya kepadamu. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini yang sedang beraktivitas baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di ladang, atau dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jadikan segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan meneguhkan dan menolong mereka yang mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Tuhan menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.